صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد سأل حبيب بشيرة مرضية ومع تنشيانا ترعاه عين ومن عذبه أحسن تعذيب النبي إحسانا فنسى صدوقا محسنا ضعيفة وفتوة وعملة مكوانا داعمة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تهتشيه سبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المحيمن صانا ذهبت به العم تزور أباه في طيبة عذاب والمصطفى في بطنها وقد عطى عليه ستة من سنيه العانا وقد أتاها الموت حين رجوعها فهبوا عبد المطلب بحنانا Ini terasi. Acan. Nempel terus. Kayak stiker deh. Ya semoga langgeng ya. في الكعبة هيش عبانا الأكل والقدم سبحان من علم وآنا ربنا صل وسلم دائما إليك دعانا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله بغير يعبد الرحمن ودمه ثلاثة ثم أرسله فدعا ثلاثة بخفافة والاستقبال تعمل صلى الله عليه والأدب والصبر الرفيع وهو الشكور وكان لا يتوانى صلى الله عليه ماتت خديجة وأبو طالب بالخمسين فاستد الأداء فنونا صلى الله عليه زكيفا داعيا برمه بالأشجار بل أغروا بسبيانا صلى الله عليه مالك الجبال أتى فقال أربكها فقال لا بل أنا تجد قبانا صلى الله عليه أسرى به الأولى وصدق الرسل وشاهدا برزخه وجنانا صلى الله عليه عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرسي والكرسي رأى مولانا صلى الله وإنه بالهجرة جاء يسرنا فبذا البلد الكريم وزانا صلى الله عليه فأقام عصرا داريا ومجاهدا وسحابه كانوا له وانا صلى الله لا يرفعون الشيئة أصواتهم بل لا يحبون الأسرار معانا صلى الله عليه ولا يريدون الوصف على قدر وتعليم لسان محمد ينبطلوا يبلي قرآنا صلى الله عليه ولقد رأوا في عجب وقد ساهدوا محير الأذهان فعلوا والسخاء وتواضعوا وحنه وحبته وحنانا صلى الله عليه والماء من بين الأصحاب إنام والجزاء شارب الريانا صلى الله عليه قد عدوا اسمع عاجز أحمد رفع المحيمن للنبي مكانا صلى الله عليه ولقد غدا
27 مع الصحب رجالا قد مسوا ركبانا صلى الله عليه به وبصحبه وبتابع يا رب ألحقنا بإنسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, Kak Wara Din. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ihim ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di majlis yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Yang mana atas nikmat hidayah, ma'unah dan inayah dari Allah kita bisa berkumpul, kita bisa diberi pada Allah kenikmatan yang sampai saat ini belum bisa kita hitung seberapa banyak nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliau kita umat manusia dibimbing dari alam jahiliyah menuju alam nuriyah. Malam hari ini sedikit ingin saya sampaikan perihal keistimewaan bulan-bulan yang dicintai sama Allah. Bulan yang pertama yaitu Syahrul Rajab. Ini Rasulullah dalam sebuah hadis itu beliau bersabda, Syahrul Rajab Syahrullah. Jadi bulan Rajab itu bulannya Allah. Arti dari bulannya Allah itu apa? Itu agar kita itu senantiasa, jadi di bulan Rajab itu sebenarnya itu harusnya kita belajar. Yang awalnya kita sholatnya bolong-bolong, kita jangkepi sholatnya. Yang kita ngajinya bolong-bolong, kita jangkepi ngajinya. Yang awalnya majlisannya bolong-bolong, belajarnya bolong-bolong, kita jangkepi majlisannya maupun pengajiannya. Karena apa? Karena di bulan Rajab itu ibarat kita nandur wit-witan. Ibarat kalau kita menanam itu kita masih di situ masih bibit gitu ya. Kita masih membibit. Jadi di bulan Rajab itu kita membibit amalan. Jadi nggak bisa semerta-merta nanti ketika kita nyampe bulan Ramadan kita tiba-tiba langsung bisa puasa full, sholat full, ngaji full, nggak bisa. Karena memang harus dilatih. Jadi harus satu persatu. Setelah itu Rasulullah melanjutkan wasyahrul Sya'ban, dan bulan Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah.
Jadi bukan bulan Maulid itu bukan bulannya Rasulullah, tapi bulan Sya'ban ini yang bulan sekarang ini adalah bulannya Rasulullah. Yang mana mulai Senin kemarin ini sudah masuk malam 1 Sya'ban. Jadi sekarang malam 6 Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban kita ini dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Karena Rasulullah bilang bulan Sya'ban ini di bulannya Rasulullah. Usyur Sya'ban syahri. Ya, dan di bulan Sya'ban ini itu kita kalau coro kita menanam itu kita memupuk. Ya. Jadi kita pupuk supaya tanaman itu nanti kuat, akarnya kuat, batangnya kuat. Jadi otomatis kalau amalan kita laksanakan mulai bulan Rajab 1 bulan ya, 1 bulan kita laksanakan. Jangankan amalan, kita main game Mobile Legends itu 1 bulan itu kita insya Allah mas apa? Metik ya, itu saya bebek. Jadi 1 bulan kalau kita latih itu insya Allah kita lihai, sholatnya lihai, bangunnya insya Allah juga akan lihai, dengan sendirinya akan bangun. Dan yang selanjutnya Syahrul Ramadan. Jadi itu bulan Ramadan itu syahrul ummati. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Jadi setelah kita menanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita memupuk, di bulan Ramadan kita ini tinggal memetik gitu. Menunggu buahnya saja. Jadi di bulan Ramadan ini kita terbiasa. Yang mana di awal bulan Sya'ban kita awalnya nggak pernah ngaji, kita coba ngaji 1 hari 1 lembar. Di bulan Sya'ban kita tambah. Akhirnya di bulan Ramadan tadarusan kita nggak males, nggak malu gitu. Tapi kalau kita belum dari awal kita sudah nggak coba latihan, tiba-tiba di bulan Ramadan, kemarin ngaji kok. Maren ngaji nomor roja ambu kalau sangat iki mulai mari ngaji mari mengkata terawih met sangu ya. Jadi itu ada tanda-tanda kalau kita itu memang nggak bisa langsung. Makanya Allah itu menciptakan kata-kata itu bukan katanya kan memang kun fayakun. Kun jadi, fayakun maka jadilah. Kalau seandainya katanya kun wa kun. Jadi kalau katanya kun wa kun jadi dan jadilah, itu nggak akan ada proses. Jadi karena semuanya proses maka fayakun. Jadi dalam kata Quran itu ba'dal kaf wal nun. Jadi setelah kaf dan nun itu kun. Maka setelah kata kun di Yasin itu in awal syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu fayakun itu adalah tanda kalau semuanya itu ada prosesnya. Jadi kita awalnya mulai kecil langsung nggak langsung besar, kecuali Nabi Adam ya. Nabi Adam menciptakan langsung besar. Jadi karena semuanya fayakun maka terjadilah. Jadi nggak langsung jadi, ada prosesnya. Gitu. Jadi semuanya yang ada yang berproses itu pasti ada hasilnya. Tapi semuanya yang instan gitu. Ya kan kalau instan nggak boleh banyak-banyak karena nggak berproses dia. Langsung aja instan, namanya instan. Tapi kalau semua minyak yang serba apapun yang berproses itu pasti hasilnya awet. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk terutama anggota majelis ya. Jadi di bulan Sya'ban ini mari berbanyak sholawat. Yang awalnya 100 tambahlah 500 1000.
Wong sholawat kok ditawar. Rasulullah nggak pernah nawar. Rasulullah itu saking sayangnya sama kita, itu kelak nanti dia di hari di yaumul hisab, di hari akhir, di akhirat, Rasulullah itu masuk ke neraka ya. Padahal jelas-jelas pintu surga harus dibuka untuk beliau, tapi beliau itu masuk neraka, nyemplung merokok. Kenapa? Mencari umatnya. Rasulullah itu mencari umatnya. Jadi sampai Rasulullah itu kelak di hari di akhirat, beliau itu bersujud di neraka. Beliau bersujud selama-lamanya sampai akhirnya Allah merintahkan untuk bangkit. Ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkitlah kamu. Bangkitlah kamu. Kamu mau minta apa? Saya ingin mencari umatku. Saya takut ada masih ada umat yang enggak selamat, yang masih belum selamat di neraka ini. Ayo dicari sama dia. Ya sudah, kamu cari umatnya. Sampai benar-benar wis paling kecil ibadah, yaitu sebesar biji darah, yang mana beliau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, selama ada iman di hatinya meskipun hanya sedikit, itu nanti sampai itu yang terakhir kali Rasulullah bersujud untuk orang itu. Karena sujudnya Rasulullah itu nggak kayak sujudnya kita ya. Rasulullah di dunia aja sujudnya lama, karena nanti di akhirat beliau itu sujud nggak hanya setahun 2 tahun. Sedangkan perbandingan dunia dan akhirat itu kalau dihitung-hitung, 1 hari di dunia bagaikan 1000 tahun di akhiratnya. Jadi kehidupan di dunia ini nggak ada apa-apanya. Makanya kalau Rasulullah bilang kita di dunia ini bagaikan mampir di bawah batang pohon, hanya mampir itu saja. Setelah itu kita berangkat lagi. Jadi kalau kita di padang pasir, kita jalan hanya ada 1 pohon, itu kita mampir, itu di kita dunia ini. Nah, setelah kita lewat dunia ini, ya sudah pasang orang pasir itu lagi. Jadi kita hidup di dunia ini hanya mampir. Dan kalau kita hidup ini hanya mampir, untuk apa kita itu? Rebutan sepeda, rebutan omongan, rebutan tangan, rebutan HP diaturkan buat apa? Karena suatu saat kalau kita masuk dalam kubur saja, jangankan mobil, uang kita yang ada di bank itu bukan nanti sama bertanya malaikat, bukan mana uangmu, enggak, siapa Tuhanmu, mana uangmu, enggak ada kan kita. Malaikat enggak tanya mana uangmu. Jadi uang kita akan menyelamatkan kita. Bojo, istri, suami yang kita bangga-banggakan, kadang-kadang kita baru meninggal. Kalau kita istrinya baru meninggal, suaminya sudah mikir, mana tidak keluarin lagi, boleh. Itu kadang-kadang begitu. Sama halnya juga perempuan gitu. Kadang-kadang suaminya baru meninggal, mari detik masa itu, mari dong ada laki ya boleh. Itu apa gitu. Jadi kita yang meninggal itu ya sudah ada apa-apanya. Makanya kalau orang meninggal itu dia meminta sama Allah, ya Allah hidupkan saya sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa mereka yang meninggal itu minta dihidupkan lagi, tapi mereka nggak minta, ya Allah saya hidupkan sebentar, saya ingin sholat. Jadi orang yang meninggal itu minta dihidupkan beberapa detik saja, dia ingin bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu umum dan banyak caranya. Dan salah satu yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai Allah adalah bukan sholat, bukan. Yang paling dicintai oleh Allah itu bukan sholat, jadi bukan puasa kita, bukan, tapi sedekah kita. Banyak cara kita sedekah, senyum sedekah. Jadi kita serotan apa tangan serotan kan, kurang HP mati. Jadi jangan
jangan apa-apa itu kita mulai masalah sama itu kita merengut apa. Jadi jangan gitu. Ya, senyum. Ya, meskipun nanti mari setelah senyum kita kok kayak mesem kayak nganu. jadi nggak apa-apa, yang penting senyum adalah apa istilahnya semurah-murahnya sedekah. Jadi sedekah apapun lah, yang penting harian gitu kita ada sedekah. Kita baca subhanallah itu sedekah. Kita memuji Allah itu sedekah. Kita pagi-pagi nanya ke orang tua, sudah makan Bu? Sudah makan Pak? Itu sedekah. Telepon temannya, mana mandi? Itu juga kita tanya, di mana? Sudah makan dah? Itu bukan lebay ya. Jadi itu contoh salah satu juga sedekah yang sifatnya itu silaturahmi. Jadi banyak keistimewaan sedekah yang mungkin bisa jadi kita jadikan pedoman untuk harian kita. Insya Allah bab sedekah ini dan bab rezeki insya Allah akan saya bahas nanti kalau nggak di malam minggu depan, insya Allah nanti di rumahnya Firman ya. Yang mana insya Allah itu majlis terakhir di rumah Firman. Setelah itu karena di rumah Firman itu masuk 14 Syakban ya. Jadi insya Allah nanti majlis terakhir itu sekitar April di rumahnya sudah nanti insya Allah. Baik, kamu mau ngaji tuh kenal bapak tuh bukan kosong. Jadi majelis malam mingguan ini tuh. Jadi ya kalau nanti di bulan puasa kita mau lanjut malam mingguan majelisan, monggo. Tapi kita majelisannya ya apa nanti kita. Sampai darusan. Oh ya boleh. Ya sudah. Ini sedikit saja yang insya Allah semoga manfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, terutama untuk saya pribadi. Semoga apa yang kita baca dari awal majlis hingga akhir majlis itu mendapat balasan yang berlipat ganda oleh Allah. Dan semoga juga dengan berkahnya majlis ini yang saudara-saudara kita yang mengalami sakit, mengalami kesusahan, sedang mengalami musibah atau apapun itu yang bentuknya yang membuat saudara-saudara kita risau, membuat saudara-saudara kita gelisah, itu semoga berkah dari majlis ini insyaallah semuanya Allah berkenan mengangkat semuanya menjadi kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد نشرت نعمة موصوف من قلوب دهين أشجانا والله أثنى عليه فما يساوي القوم أو يكون سنانا لكن كان في سرائي قد علم لي صفات ربنا وعدانا وزد زجنا بمدة هونا الفوائد فقرنا ورجانا الوعد الأحد عليه لا يتوسم إليه دعانا مختاري وأبي صفي زين وجود به الأولى وما بنا يا ربنا بمصطفى ربنا أجب دعوانا أنت لنا دردنا تقرنا في هدينا وفي أخرانا أسلنا وليغفر لنا لا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلكنا في نجد المصطفى سبل على القدم أبي وخطانا أي الفضل منك طاعة عمل في وجد عمر يضع ترعانا ورم في كل حال حبلنا وإبال ما ودل من والانا والمسلمين ومن أجاب إلى ندرك وطالب ونوصانا والحاضر وسير في جميعنا ونحن بين يديك أنت درانا
ولقد رجوناك فأقم رسولنا واسمع فضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طاف بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا وسناك سلعنا واشفع عافنا أجل موضانا واقضنا الحج وقصنا قبل ما ندرى وعصيان وقبانا يا رب واجمعنا وابرنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمع ما بابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله مرة من صلى وصلى والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام يا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن سيدنا أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا سرور نور الفاتحة. Amit yan na yan. Oo. So, apply sa niya.
Stop eh. Apa lagi? Langsung kembali ya? Oh, anu, Selesai.